Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Afifa dengan NIM akhiran 044. Di sini saya dari kelompok 6 akan membahas terkait materi dengan pembangunan komunitas berkemanusiaan, hak dan kewajiban dalam pengembangan diri. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan nih teman-teman. Mengapa berlandaskan kemanusiaan? Kira-kira kenapa teman-teman? Jadi jawabannya itu karena pembangunan komunitas bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal membangun hubungan yang adil, saling menghargai, dan menghormati martabat manusia. Contohnya, bayangkan jika ada suatu komunitas belajar bersama, tetapi hanya sebagian kecil anggota dari komunitas itu hanya boleh mengakses materi itu. Jadi kan itu tidak manusiawi, karena setiap orang berhak mendapat kesempatan yang sama. Jadi kita itu tidak boleh memilah dan memilih pokoknya. Intinya itu harus bersikap adil, saling menghargai, dan menghormati martabat manusia. Oke teman-teman, selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar ini ada dua. Yang pertama ada pembangunan komunitas berkemanusiaan, yang kedua ada pengembangan diri. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Yang nomor satu ada pembangunan komunitas berkemanusiaan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan komunitas berkemanusiaan? Di mana proses membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, solidaritas, keadilan, dan empati. Nah, bayangkan saja teman-teman, kita hidup di sebuah lingkungan di mana setiap orang saling peduli, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, hal tersebut yang dimaksud dengan pembangunan komunitas berkemanusiaan. Nah, tadi kan di nilai utamanya ada solidaritas. Solidaritas itu apa sih? Nah, solidaritas ini kayak seperti saling menolong tanpa pamrih. Terus selanjutnya ada keadilan. Keadilan ini semua orang itu harus bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Yang terakhir ada empati. Empati ini bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, kenapa penting dari nilai-nilai yang udah aku sebutin tadi? Karena dengan nilai-nilai ini, masyarakat jadi lebih damai, rukun, dan saling menghargai perbedaan. Misalnya, contoh sederhananya itu ketika tetangga kita mengalami musibah, nah, kita itu kan pasti akan ikut membantu dalam menyelesaikan musibah tersebut. Terus yang kedua ada pengembangan diri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengembangan diri itu? Nah, pengembangan diri adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, potensi, serta kemampuan seseorang dalam berbagai aspek, termasuk kesadaran diri, kepercayaan diri, kemampuan sosial emosional, dan pengelolaan diri. Nah, kalau komunitas itu berkembang bersama, setiap individu juga harus terus bertumbuh. Nah, itulah yang disebut dengan pengembangan diri. Tadi kan ada aspek utama yang udah aku sebutin ya. Ada yang kesadaran diri yang pertama. Nah, kesadaran diri ini tuh tahu siapa diri kita, apa kelebihan dan kelemahannya, seperti itu. Yang kedua ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini berani mencoba hal baru dan menghadapi tantangan. Terus yang ketiga ada kemampuan sosial emosional. Nah, bisa mengendalikan emosi, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga hubungan sehat dengan orang lain. Terus yang terakhir ada pengelolaan diri. Nah, pengelolaan diri ini tuh juga sangat penting ya teman-teman. Kira-kira meliputi apa aja? Nah, ada disiplin, manajemen waktu, dan bertanggung jawab. Nah, dari aspek utama yang udah aku sebutin tadi, kenapa kok penting teman-teman? Kira-kira kenapa ya? Nah, karena semakin kita berkembang, semakin siap kita menghadapi kehidupan dan berkontribusi di masyarakat. Contohnya, misalnya, kita ingin
belajar hal-hal baru dengan membaca buku, mengikuti organisasi, mengikuti pelatihan, ataupun refleksi diri untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi udah dijelasin terkait konsep dasar, kita beranjak ke hak dalam pengembangan diri. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing sih dengan kata hak. Kira-kira apa teman-teman hak itu? Nah, hak itu adalah sesuatu yang secara wajar melekat pada diri setiap individu dan harus dipenuhi agar individu ini tuh bisa berkembang secara optimal. Nah, ini ada beberapa hak dalam pengembangan diri. Yang pertama ada hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan. Jadi, setiap orang berhak belajar baik melalui sekolah formal maupun non-formal. Contohnya, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan di sekolah tanpa dibatasi status ekonomi. Terus yang kedua ada hak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Jadi, semua individu berhak diperlakukan adil tanpa memandang suku, agama, gender, ataupun status sosial. Contohnya misalnya, perempuan dan laki-laki sama-sama berhak melamar kerja di perusahaan. Terus yang ketiga ada hak menyuarakan pendapat dan berekspresi. Jadi setiap individu juga memiliki hak menyampaikan ide, kritik, dan kreativitas. Misalnya, contohnya itu mahasiswa boleh menyampaikan pendapat di kelas seperti itu. Terus yang keempat ada memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung. Jadi setiap individu juga berhak merasa nyaman, terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis, serta memiliki suasana belajar atau kerja yang positif. Contohnya, karyawan berhak bekerja di lingkungan yang bebas dari pelecehan. Yang kedua itu contohnya misalnya ada siswa berhak belajar tanpa takut dibully. Terus yang kelima ada hak mengakses fasilitas dan sumber daya untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, setiap individu juga berhak menggunakan sarana yang menunjang pengembangan dirinya. Misalnya, mahasiswa berhak menggunakan perpustakaan untuk mencari referensi, untuk mengerjakan tugas saat di perkuliahan, seperti itu. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas terkait hak dalam pengembangan diri, kita beranjak ke kewajiban dalam pengembangan diri. Sebelum memasuki materi yang kewajiban dalam pengembangan diri, aku mau tanya nih pada teman-teman, kewajiban itu apa sih teman-teman? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap individu agar pengembangan diri itu tidak merugikan orang lain dan bermanfaat bagi komunitas. Nah, di bawah ini ada beberapa kewajiban dalam pengembangan diri. Yang pertama ada menghargai hak orang lain dalam komunitas. Jadi di sini itu maksudnya itu tidak memaksakan kehendak dan memberi ruang bagi orang lain. Misalnya, di dalam forum diskusi terdapat teman kita yang berbeda pendapat dalam forum diskusi tersebut. Nah, maka kita harus wajib menghormati pendapat dari teman satu forum diskusi tersebut. Terus yang kedua ada bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Jadi setiap individu juga harus siap menerima konsekuensi dari apa yang individu ini pilih dan dilakukan. Misalnya, jika memilih kuliah sambil bekerja, maka individu ini wajib bisa mengatur waktu dengan baik antara kuliah sama bekerja. Yang ketiga, ada berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain. Misalnya ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, terus ada
membantu teman yang kesulitan belajar misalnya. Terus yang keempat ada mengembangkan sikap empati, toleransi, dan solidaritas. Jadi yang dimaksud di sini tuh peka terhadap perasaan orang lain, menghargai perbedaan, dan saling mendukung. Misalnya contohnya itu mendengarkan curhat teman yang sedang sedih, misalnya ikut mendukung kegiatan sosial. Terus yang kelima ada menjaga lingkungan sosial agar kondusif untuk semua. Jadi, yang dimaksud di sini itu tidak merusak ketenangan, keamanan, dan kenyamanan orang lain. Misalnya menjaga kebersihan ruang kelas, terus selanjutnya itu ada menggunakan fasilitas umum dengan baik, menggunakan fasilitas umum dengan bijak, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari hak dan kewajiban itu apa sih? Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan. Jadi, keduanya itu harus berjalan seimbang agar pengembangan diri tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga bermanfaat bagi komunitas. Oke, selanjutnya ada faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan diri menurut Al-Fazani dan Khairunisa pada tahun 2021 ada 3. Yang pertama ada minat atau kegemaran, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada self-disclosure. Yang pertama ini ada minat atau kegemaran. Minat atau kegemaran seseorang itu dapat mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu secara berulang. Aktivitas yang dilakukan secara konsisten dapat mengasah potensi diri dan meningkatkan kemampuan individu dalam bidang yang diminati. Misalnya, saya sendiri suka sekali memasak ya teman-teman. Nah, setiap akhir pekan saya itu mencoba resep baru yang sudah saya temukan di YouTube maupun di TikTok. Awalnya itu masakannya tuh sering gagal kayak kurang asin, kurang manis, pokoknya rasanya tuh kurang seimbang lah gitu. Nah, karena saya terus mencoba berulang-ulang, nah kemampuan masakan saya tuh setiap harinya tuh semakin baik. Nah, lama-kelamaan dari temen dan keluarga misalnya memuji memuji masakan saya kayak sudah enak, sudah berbeda dari minggu yang lalu. Nah, dari kegemaran ini tuh akhirnya saya bisa mulai kayak lebih semangat lagi untuk memasak di setiap harinya. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan itu memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan diri. Jadi lingkungan yang positif dan mendukung dapat membentuk perilaku dan kepribadian individu. Misalnya lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Misalnya ada anak nih yang mau ikut lomba futsal misalnya. Nah, si anak ini tuh bilang kepada orang tuanya kalau mau ikut turnamen futsal gitu kan. Nah, udah bilang kepada orang tuanya itu sangat mendukung sekali buat mengikuti lomba turnamen futsal tersebut. Nah, akhirnya si anak ini tuh rajin berlatih bersama teman-temannya karena orang tua dan teman-temannya maupun sahabatnya itu sangat mendukung sekali kalau si anak ini tuh mengikuti lomba turnamen futsal dan akhirnya si anak ini terpilih untuk perwakilan dari sekolahnya untuk maju ke turnamen futsal antar SMA misalnya. Jadi lingkungan yang sehat dan suportif itu membuat si anak ini tuh semakin percaya diri dalam mengembangkan bakatnya. Terus yang ketiga ada self-disclosure. Self-disclosure ini atau istilahnya pembukaan diri ya teman-teman, itu apa sih? Jadi memungkinkan individu untuk berbagi informasi tentang diri mereka yang dapat memperkuat hubungan interpersonal.
Dengan membuka diri, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan orang lain, serta membangun hubungan yang lebih bermakna yang pada gilirannya dapat mendukung pengembangan potensi diri. Misalnya, contohnya itu Maya merasa khawatir karena nilai matematikanya itu terus menurun. Ia cenderung menyimpan masalah itu sendiri sampai akhirnya memberanikan diri untuk curhat. Nah, ini tuh yang dimaksud dengan self-disclosure ya teman-teman. Curhatnya itu kepada gurunya. Nah, Maya itu mengakui bahwa dia itu sulit memahami rumus dan sering bingung saat mengerjakan soal. Nah, gurunya ini tuh kemudian memberikan bimbingan dengan menggunakan tambahan setelah kelas. Nah, dari keterbukaan ini, Maya tidak hanya mendapat bantuan belajar saja, tetapi juga merasa lebih dekat dengan gurunya, serta akan lebih percaya diri dalam menghadapi pelajaran. Oke, selanjutnya ini ada implementasi dalam komunitas. Yang pertama itu ada program belajar bersama atau sharing skill. Yang kedua ada dukungan moral dan emosional antar anggota. Yang ketiga forum diskusi partisipatif untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat kegiatan sosial, misalnya ada bakti masyarakat, peduli lingkungan, kampanye kesehatan mental. Oke, selanjutnya ini ada Unity of Science. Saya mengambil salah satu surah, yakni ada surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau latar belakangnya. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang baik selama ia melaksanakan kewajibannya berupa amal kebajikan dan menjaga keimanan. Dalam konteks pembangunan komunitas berkemanusiaan, ayat ini menegaskan bahwa pengembangan diri hanya akan bermakna apabila disertai dengan kontribusi positif bagi orang lain. Artinya, hak untuk berkembang harus bisa berjalan seiring dengan kewajiban untuk berbuat kebaikan, sehingga tercipta komunitas yang penuh keadilan, kesejahteraan, dan saling mendukung. Oke teman-teman, nih yang terakhir, pengembangan diri bukan hanya hak pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Komunitas yang sehat akan menumbuhkan anggota yang saling mendukung dalam menjalankan hak dan kewajiban. Nah, ini ada quotes dari saya, membangun diri berarti juga membangun kemanusiaan bersama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dapat memunculkan pemikiran dan membuka perspektif baru bagi teman-teman semuanya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dijadikan pembahasan sebagai langkah awal untuk berkembang dan berkontribusi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.